para masyarakat sekalian. Lama kita tidak berjumpa. Semoga kalian baik-baik saja. Hari ini kita akan melanjutkan episode minggu lalu. Solo Camping. Narik Rock. Chapter 87. Dungeon ketiga di Pyongtae telah berubah menjadi hutan yang aneh. Dungeon tipe lapangan ini berubah menjadi dunia yang sangat berbeda dari ekosistem bumi. Namun, tempat ini tidak diklasifikasikan sebagai peringkat D bukan tanpa alasan. Level monster yang berkeliaran sangat lemah dan jumlah mereka sedikit. Sebaliknya, hutan dari Dungeon tersebut begitu rumit. Ada jebakan di mana-mana tuan. Ke muncul dari bayang-bayang. Lim Do Hyun berteriak dan melangkah mundur. Dia takut terperangkap dalam jebakan jika terlalu jauh. Esil, ayo kita masuk. Soho membuka pintu Dungeon bayangan. Apakah kita akan mulai dari sini? Melihat sekeliling dengan indera tinggi, Lim Do Hyun menatap bayangan Soho dengan heran. Soho, tidak, Guildmaster. Apakah aku juga bisa masuk ke sini? Kau bisa masuk. Namun, dalam bayangan ini adalah dunia kematian. Jika seseorang dengan kehidupan sembarangan masuk, mereka mungkin kehilangan nyawanya dan menjadi roh gentayangan. Oh, benarkah? Tentu saja. Ini lelucon. Melihat ekspresi dingin Lim Do Hyun, Beru terkekeh. Tapi itu tidak sepenuhnya salah. Itu tidak akan baik untuk manusia biasa dalam banyak hal. Pada saat itu, Lim Do Hyun menyadari sesuatu dan gemetar. Esil mungkin terlihat seperti manusia, tapi pada dasarnya, dia adalah makhluk sumen. Lim Do Hyun hanya mengenal Esil sebagai iblis yang dipanggil oleh Soho. Lalu, apakah itu berarti dia satu-satunya orang biasa di sini? Tentu saja, Soho itu juga manusia. Tetapi memanggil makhluk aneh ini dari bayangan bukanlah hal yang biasa. Lalu apakah aku harus kabur seperti biasa? Posisi Lim Do Hyun adalah penambang dan kolektor. Tetapi ketika pekerjaan seperti itu diperlukan, Soho akan memanggil mumi bayangan dan memberinya tugas. Jadi peran Lim Do Hyun pada dasarnya adalah sebagai pemandu yang memberikan informasi yang diketahui dari pengalaman Dungeonnya kepada Soho. Guildmaster, tidak akan terlalu sulit asalkan kita tidak tersesat di Dungeon ini. Biasanya, mereka memilih jalan dengan menjatuhkan batu ke tanah. Aku sudah memberitahumu itu terakhir kali, Hyung. Itu cuma mitos konyol. Saat guild didirikan, aku akan meminta untuk dipindahkan ke posisi administratif. Saat perburuan monster yang sebenarnya dimulai, Lim Do Hyun memiliki lebih sedikit pekerjaan. Dia harus menghindari pertempuran sengit para prajurit bayangan. Lim Do Hyun menemukan sesuatu. Soho, lihat ini. Ada apa? Hyung. Itu adalah mayat manusia. Menemukan mayat manusia yang tergeletak begitu saja adalah hal yang biasa. Tapi yang jadi kendala adalah bentuknya. Mayatnya hangus terbakar. Transformasi Mistborn adalah fenomena yang terjadi ketika warga sipil dengan kemampuan adaptasi sihir yang rendah terkena sihir untuk waktu yang lama. Mereka akan mengamuk dan berlarian sampai tenaga mereka habis. Roboh dan mati seperti ini. Tapi ini benar-benar aneh. Mayatnya berubah menjadi abu. Ditumpuk di satu tempat. Seolah-olah seseorang telah membawa mereka ke sini dan membuangnya sekaligus. Pikiran yang muncul di benak Soho dalam sekejap adalah satu hal. Mungkinkah? Ya, bisa jadi demikian. Esil menjawab. Aku pikir iblis telah membuat sarang di sini. Mayat yang dibuang adalah sisa bahan dari iblis yang membuat debu bintang. Lee Yung Ho mengomel. Beraninya kau tidak menghormati guild Hyunmu. Ini tidak bisa dipercaya. Apakah dia tak tahu diri? Meskipun sudah diancam, Yung Ho bahkan tidak bisa membayangkan bahwa Soho dengan santai masuk ke dalam. Bukankah kau tak saing nyawa? Lee Yung Ho merencanakan sesuatu. Bagaimanapun, Sung Soho adalah kerabat Yo Jin Ho, Presdir Ah Jin Sof. Jika Sung Soho menghilang di sini, Yo Jin Ho akan segera mencurigai keterlibatan mereka. Apakah itu akan merugikan kita jika hal tersebut terjadi? Tidak, tidak akan.
Bisnis Guild Hyunmu dan Ajin Soft sudah benar-benar berakhir setelah insiden sebelumnya. Selain itu, meskipun Ajin Soft adalah perusahaan terkenal, bukankah itu hanya tempat yang membuat game? Kecuali terkait dengan bisnis Game Hunter, tidak ada salahnya melawan perusahaan itu dari sudut pandang Guild Hunter. Sebenarnya perusahaan itulah yang harus berhati-hati. Terlepas dari banyak hal, para hunter adalah organisasi militan yang kuat. Terutama di saat-saat seperti ini, berbahaya untuk menentang para hunter. Tidak ada yang tahu kapan dan di mana gate akan terbuka dan monster akan menyerang. Ada banyak kasus di mana aset konglomerat kaya lenyap dalam sekejap. Itu sebabnya akhir-akhir ini, setiap perusahaan besar berusaha mendirikan Guild Hunter sendiri. Kali ini, Presdir Yo Jin-ho juga mencoba mendirikan guild menggunakan Sung Soo-ho. Perhitungannya selesai. Sung Soo-ho, hari ini adalah harimu. Tatapannya beralih ke PNS yang bertanggung jawab atas Dungeon Pyeongtaek. Tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya, itu tidak akan berhasil. Apa maksudmu? Lee Yung-ho tampak sangat khawatir terhadap PNS yang kebingungan itu. Aku khawatir tentang junior yang masuk lebih dulu. Bukankah itu benar? Apakah benar hanya 2 anak muda yang masuk ke Dungeon? Itu benar. Tapi, PNS mulai mengkhawatirkan para hunter yang masuk lebih dulu. Karena ini adalah Dungeon tipe lapangan. Meskipun hanya 2 hunter, mereka bisa masuk. Tetapi di Dungeon umum, setidaknya 10 orang atau lebih bisa masuk. Dan satu hal lagi. Ngomong-ngomong, bukankah beberapa tim raid menyerang Dungeon tipe lapangan pada saat yang bersamaan? Kami akan langsung mengejar mereka karena kami mengkhawatirkan para junior. Ini sesuai dengan peraturan, bukan? Karena tim penyerang dari Soho yang membeli Dungeon ini masuk lebih dulu. Bukan masalah besar bagi tim selanjutnya untuk masuk. Hei, meskipun itu sesuai peraturan. Oh, apakah kau pernah melihat orang yang kaku ini? Bukankah hanya 2 orang yang masuk? Apakah kau tidak khawatir? Bagaimana jika teman-teman itu sudah menjadi makanan monster saat kita berbicara? Apakah kau mau bertanggung jawab? Apakah kau tahu siapa pemuda yang aku ajak bicara tadi? Siapa? Siapa dia? Dia kerabat dekat Presdir Ajin Soft, Yo Jin-ho. Jika kita tidak segera masuk untuk menyelamatkannya, tuan muda yang sudah pergi itu bisa mati. Mendengar kata-kata Lee Yung-ho, mata para PNS melebar karena terkejut. Terlepas dari semua upaya, mereka tidak lebih dari PNS sipil tingkat rendah. Setiap kali ada masalah, mereka yang pertama kali disalahkan. Aku akan memberikan izin masuk sekarang. PNS dengan cepat menyerahkan file tersebut. Dan Lee Yung-ho tertawa kecil dengan senyum kejam. Ayo pergi, anak-anak. Harga kehancuran bisnis kami harus dibayar langsung oleh dia. Sepertinya Dini. Esil memandu sambil melacak kehadiran iblis. Soho mengikutinya, memburu para iblis. Karena ini adalah Dungeon peringkat D, level iblisnya rendah. Akibatnya, Hunter tak tertarik raid di sini. Dan area tersebut juga dibatasi dari akses warga sipil. Ini akan menjadi lokasi yang sempurna untuk membangun pabrik secara diam-diam. Faktanya, semua Dungeon yang pernah Soho kunjungi dulu juga seperti ini. Tapi ini adalah pertama kalinya jejak iblis ditemukan. Soho memegang erat tanduk vulkan di tangannya. Item, tanduk vulkan. Rating, tanda tanya. Type, SWOT. Attack power plus 40. Pedang yang terbuat dari tanduk vulkan si iblis takus. Jiwa vulkan bersemayam di dalamnya dan memberikan lebih banyak efek kerusakan. Efek, keinginan penghancur, meningkatkan kerusakan fisik sebesar 40%. Efek, Demon Devourer, kekuatan Volcan menjadi lebih kuat saat melahap jiwa iblis. Jiwa iblis yang diserap, 10. Aku harap ada banyak iblis di pabrik ini. Soho menjadi antusias. Namun, pada saat itu, sebuah anak panah tiba-tiba melesat ke arah punggung Soho dengan kecepatan tinggi. Saat Soho mendeteksi gerakan itu, dia berbalik. Beraninya kau, Crack.
Ke meraih anak panah itu dan mematahkannya sebelum sempat mengenai Soho. Kemudian dia melihat ke arah dari mana panah itu berasal. Kau membidik punggung masterku. Apa? Seorang summoner. Mereka yang muncul dari balik pohon tidak lain adalah Guild Hyunmu. Kau adalah seorang summoner. Dan cukup meyakinkan juga. Jika kau mau bergabung dengan kami, kau akan menerima sambutan yang baik. Lee Yung-ho mencoba bernegosiasi. Soho terkekeh. Kau melewati batas. Batas? Memangnya kau siapa berbicara tentang batas? Bocah sialan. Kaulah yang melewati batas terlebih dahulu. Nak, kau tahu prinsip dasarnya, kan? Hanya yang kuat yang bertahan. Itu hukum rimba. The Lord of Beasts, Fang Lord, mengatakan bahwa dia mengetahui sesuatu. Sebuah quest mendesak telah muncul. Niat Lee Yung-ho adalah bukti. Quest mendesak. Kalahkan musuh. Ada orang di sekitar yang memiliki niat untuk membunuh player. Bunuh mereka semua untuk mengamankan situasi. Jumlah musuh yang harus dibunuh, 10. Jumlah musuh yang dibunuh, 0. Aku sudah mengetahui niatmu. Begitu Soho menganggukkan kepalanya. Tatapannya berubah tajam. Menakutkan. Saat melihat mata Soho, Lee Yung-ho tiba-tiba menyadari bahwa dia gugup dan harga dirinya terluka. Apa yang aku lakukan hanya melawan rookie peringkat C. Dia mencoba menghilangkan firasat buruk. Dia telah mengabaikan Dungeon dan hanya fokus pada bisnis akhir-akhir ini. Tatap mataku. Pokoknya, ini adalah akhir. Saat itulah dia akan memerintahkan anggota guild untuk menyerang Soho. Tiba-tiba, energi yang luar biasa keluar dari segala arah, dan jeritan yang tak terhitung jumlahnya terngiang. Apa ini? Hunter dari Guild Hyunmu. Kebingungan. Dan mereka terkejut saat melihat iblis keluar dari hutan pada waktu bersamaan. Soho juga terkejut. Aku menemukan mereka. Mereka adalah iblis. Benar. Ada pabrik di sekitar sini. Lee Yung-ho tiba-tiba menghadapi iblis yang menyerang dan mengarahkan kemarahannya pada Soho. Kau bajingan. Apakah ini juga perbuatanmu? Apakah kau mensuman semua ini? Solo Camping. Narik Rock. Chapter 88. Dengan munculnya iblis secara tiba-tiba, pertempuran terbagi menjadi 3 kubu. Soho dan Esil berkumpul. Dengan refleks mereka mulai berburu iblis, melompat ke arah yang berlawanan. Soho menebas iblis menjadi 2 dengan tanduk vulkan, sedangkan Esil menusuk iblis dengan tombaknya. Ada perbedaan yang jelas antara keduanya. Iblis yang dibunuh oleh Soho hancur berantakan. Darah hitam berceceran dan jiwa iblis, mereka dilahap oleh tanduk vulkan. Namun, iblis yang dibunuh oleh Esil kehabisan darah dalam sekejap dan mati seperti mumi. Putri bangsawan Radir, puncak dari semua iblis, terus-menerus menghisap darah iblis dengan antusias. Darah iblis adalah yang terbaik. Esil, bangsawan iblis terakhir di dunia, hanya berada pada tingkat kekuatan iblis peringkat C ketika dia pertama kali datang ke bumi. Karena dia telah dikejar oleh iblis lain untuk waktu yang lama dan kekuatannya yang hilang hanya dapat dipulihkan dengan menghisap darah. Kamu telah membunuh iblis level rendah. Kamu telah membunuh iblis level rendah. Soho sangat berharap untuk naik level kali ini. Setidaknya ada 1 iblis lagi yang bersembunyi di sini. Kiak. Saya dengan senang hati akan membunuh mereka semua. Anda cukup menunggu sebentar. Kui. Menghancurkan iblis seperti sampah. Membantai mereka dengan kejam. Dengan rasa tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya di masa lalu. Dan di tengah kekacauan ini, Lim Do-hyun bersembunyi di balik Beru dengan gemetar. Dengan kejam membantai mereka. Menghapus masa lalunya yang memalukan satu persatu. Soho. Apakah ini semua yang kau summon? Mereka ngomong apa sih? Esil mencibir Lee Yung-ho yang meneriaki Soho ketika membunuh iblis. Tapi karena jumlah iblis bertambah, dia akhirnya menyadari situasi sekarang ini. Tunggu, orang-orang ini adalah iblis. Wajah mereka semua menggunakan topeng gagak, pabrik debu bintang, yang telah dicari oleh Asosiasi Hunter, diciptakan oleh iblis.
Hahaha. Jika mereka ada di sini, mungkin ada harta karun, kan? Hei, ayo kita berburu hadiah. Mengkonfirmasi bahwa identitas monster yang muncul adalah iblis. Para anggota Guild Hyunmu kegirangan. Didorong ke sini oleh pemimpin yang marah. Mereka tidak akan puas hanya dengan membunuh seorang bocah dan kembali dengan tangan kosong. Ini terlalu bagus. Dengarkan semuanya. Ayo tinggalkan Sung Suho sendiri dan tangani iblis dulu. Kami sudah melakukan itu. Ngomong-ngomong, bocah itu akan mati meski kita tidak ikut campur. Mereka terlambat menyadari Sung Suho yang sudah membantai iblis di depan mereka. Mengapa dia begitu brutal? Bukankah mereka mengatakan dia adalah summoner peringkat C? Dan dia menggunakan pedang ganda. Mirip penjagal. Sung Suho, berlumuran darah hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki, sedang membantai iblis dengan brutal. Wang! Petir menyambar di atas kepala mereka, di langit yang cerah. Wow! Tiba-tiba semua orang melihat ke atas. Secara mengejutkan, iblis raksasa sedang menatap mereka dari atas hutan lebat. Tunggu sebentar. Bukankah ini Dungeon peringkat D? Lee Yung Ho refleks menggunakan sihir. Semuanya, waspada. Setidaknya peringkat B atau lebih tinggi. Tidak. Itu adalah iblis peringkat A. Iblis transenden. Ini gila. Kekuatan yang luar biasa membuat Indra Soho mengirimkan sinyal peringatan. Membuat seluruh tubuhnya bergidik. Ini setidaknya sama seperti level Lee Min Sung. Atau mungkin lebih tinggi. Pada saat itu, Ke melemah karena menjadi prajurit bayangan. Dibandingkan saat dia masih hidup. Tapi energi yang terpancar dari iblis besar itu berada pada level yang mirip dengan Lee Min Sung saat pertarungan waktu itu. Tapi ini melampauinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Menjijikkan. Esil memelototinya. Dia adalah iblis yang telah menelan darah bangsawan iblis. Apakah darahmu? Itu pasti darah dari keluargaku. Kekuatan yang sangat besar melonjak dari tubuh Esil saat dia menatap iblis itu. Swoosh. Ujung tombak Esil terbang ke arah jantung iblis. Tetapi iblis itu mencabut pohon di dekatnya dan mengayunkannya ke arahan Esil. Wang! Karena tidak dapat menghindari serangan itu, Esil terpental. Tapi nasib yang sama menimpa Guild Hyunmu, yang tersapu oleh serangan itu. Pohon-pohon terdekat menimpa mereka. Menghindar. Anggota Guild Hyunmu berhamburan ketakutan. Iblis tingkat rendah menyerang mereka dari semua sisi. Beberapa anggota Guild Hyunmu dipenggal oleh iblis itu. Itu membuat Lee Yung Ho terkejut. Beraninya mereka. Pedang Lee Yung Ho menebas iblis dengan emosi. Meskipun dia terkejut dengan kejadian yang mendadak, level iblis-iblis ini paling tinggi hanya peringkat C. Sebagai hunter peringkat B, dia percaya diri untuk menghadapi mereka semua tidak peduli berapa banyak yang menyerang. Selain itu, dia hanya membawa hunter tingkat kedua bersamanya. Sangat memalukan bahwa Guild Hyunmu dikalahkan oleh makhluk seperti itu. Itulah mengapa aku selalu mengatakan kepada mereka untuk berlatih keras. Hanya orang idiot yang akan mati melawan sampah seperti ini. Dia menyalahkan kelemahan mereka meski sudah mati. Aku tidak pernah bisa menangani yang itu sendirian. Jika bawahannya bisa mengulur waktu di garis depan, ada peluang mengalahkannya. Bekerja sama dengan beberapa hunter untuk mengalahkan monster yang kuat. Itu adalah dasar dari tim Raid. Dan mengalahkan musuh dengan menyerang titik vital. Itu membutuhkan tank dan damage dealer untuk melakukannya. Kalian semua serang sekaligus. Apa? Kalau begitu aku akan melakukannya. Tunggu sebentar. Begitu dia memberi perintah, Lee Yung Ho mulai memusatkan seluruh tenaganya untuk menyerang. Butuh waktu menggunakan skill agar dia bisa memotong salah satu kaki makhluk itu. Anggota Guild Hyunmu menyerang iblis besar tersebut dengan sekuat tenaga. Petir kembali menyambar, menargetkan Lee Yung Ho. Petir yang luar biasa menyambar seluruh tubuhnya. Itu adalah skill. Lee Yung Ho menyadari hal ini dan melepaskan skill serangannya dan menggunakan skill bertahan. Iblis Tancenden dengan pohon di tangannya mulai menyerang dengan brutal. Anggota Guild Hyunmu terkena serangan itu.
Mereka terpental ke segala arah seperti pin bowling. Mereka yang bukan tank tersungkur dan lehernya patah. Sekarat. Aku harus melarikan diri. Begitu Li Yongho melihat ini, dia berpaling. Tubuhnya masih gemetar karena shock, dan jumlah bawahan yang dia bawa tinggal setengah. Aku tidak bisa memenangkan ini. Aku harus melarikan diri dengan cepat dan meminta dukungan dari pasukan pertama. Tapi begitu dia berbalik, iblis tingkat rendah yang mengintai di hutan tiba-tiba melompat dan memotong kakinya. Dia terkejut. Kakinya yang lain dipotong. Dia tersungkur. Dan para iblis mengepungnya dengan tertawa. Kiahaha, kiahak. Mengapa pada saat ini, kata-kata yang dia ucapkan kepada Soho di depan Dungeon muncul di benaknya. Jika kau lengah sedikit saja, kau akan menjadi santapan iblis. Dan bahkan tidak ada mayat yang tersisa. Tidak peduli seberapa tinggi peringkat Hunter. Karena setiap orang hanya memiliki satu nyawa. Li Yongho bahkan tidak bisa berteriak dan mati. Sementara itu, Soho yang sedang melawan iblis dengan panik, tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa melihat Guild Hyunmu. Apakah mereka semua mati? Do Hyun Hyung. Hai. Aku baik-baik saja. Anehnya, Lim Do Hyun kabur tanpa cedera. Tidak seperti Guild Hyunmu, yang melawan iblis dengan gegabah. Sepertinya kita memilih anggota guild yang bagus. Seperti yang diharapkan. Esil. Jika kau selesai membersihkan di sana, kemarilah, oke. Esil, yang terpojok oleh iblis tingkat menengah sekarang menyerang balik, berburu iblis tingkat rendah di dekatnya. Esil mencabut tombaknya dari tubuh iblis tingkat rendah dan berlari menuju Soho. Bersama dengan Soho, dia mengincar iblis transenden yang mengamuk. Sekarang kita sudah berurusan dengan kentang goreng kecil. Ayo berburu bosnya. Iblis itu perlahan menoleh dan menatap Soho dengan beringas. Hah, kau ingin memburuku? Dia memanggil semua iblis tingkat rendah. Dalam sekejap, seluruh area dipenuhi iblis. Tapi dia menatap Esil di sebelah Soho. Tunggu sebentar. Mungkinkah kau iblis dari keluarga Radir? Kehehehahaha. Aku mungkin bisa mengamuk sepuasnya di sini. Tangkap mereka. Aku bisa menjadi lebih kuat dengan meminum darah Radir. Iblis-iblis itu menyerbu Soho dan Esil. Namun, Soho hanya tersenyum menghadapi serangan mereka. Jika itu masalah kuantitas, mereka yakin dengan kemampuan Soho. Kemudian Soho memberi perintah. Bangkitlah. Pada saat itu, bayangan hitam mulai berteriak dari mayat anggota Guild Hyunmu yang telah mati. Bersambung.